Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surah Yunus, yaitu ayat yang ke-34 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang itu atau mereka itu tidak beriman, bahwa kalau ada orang-orang yang tidak beriman, maka sebenarnya mereka tidak maunya beriman itu, atau tidak maunya mereka beriman itu karena memang sudah ketetapan Allah, memang sudah catatannya Allah. Kalau orang Solo bilang wis catetane. Jadi ada orang yang beriman pun demikian juga. Kalau ada di antara manusia, ada di antara kita yang mau beriman, maka itu terjadi karena ketetapan Allah memang seperti itu. Kalimatu rabbika itu begitu itu. Ada yang tidak beriman karena ketetapan Allah begitu, ada yang beriman pun atau tidak ada yang beriman pun ketetapan Allah juga begitu. Nah, setelah Allah menyatakan seperti itu, pada ayat ke-34 Allah berfirman, 34 dari surat Yunus ya maksudnya, Kul katakanlah wahai Muhammad, begitu maksudnya, hal adakah, apakah ada gitu, hal adakah min dari syurakaikum, sekutu-sekutu kalian itu, ya ini Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu, apakah ada di antara mereka man yang yabda'u
dia memulai maksudnya memulai menciptakan al-khalqa makhluk itu. Apakah ada di antara Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu yang bisa menciptakan makhluk? Ada manusia menyembah kayu, menyembah pohon, menyembah besi, menyembah batu, menyembah orang. Ada manusia menyembah orang. Nah, kayu, besi, batu, dan orang itu, apa ada di antara mereka yang bisa menciptakan makhluk? Jangan menciptakan yang gede-gede, langit atau bumi. Menciptakan semut aja sudah. Gak ada. Adanya ya semut-semutan. Menciptakan semut-semutan aja. Terus berikutnya, tsumma yu'idu, tsumma kemudian, maksudnya kemudian, hal min syurakaikum, adakah di antara sekutu-sekutu kalian itu man yang yu'iduhu mengulanginya, maksudnya mengulangi menciptakannya. Ada makhluk mati, dan nanti dia bisa menghidupkan lagi. Ada di antara sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa berbuat seperti itu? Enggak ada. Jawabannya enggak ada. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya, "Qul katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh." Allahu, Allah lah yang yabda'ul khalqa, bisa memulai, maksudnya memulai menciptakan al-khalqa makhluk itu, segala makhluk itu, tsumma yu'iduhu, kemudian dia bisa mengulanginya, menciptakan kembali. Langit dan bumi yang sekarang masih ada ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, suatu saat nanti akan hilang, hancur lebur. Apa ada di antara Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan langit lagi yang baru dan bumi yang baru lagi? Tidak ada, hanya Allah saja. Begitu juga yang lainnya. Nah, kalau sudah begitu, fa'anna, maka bagaimana fakun, kalian bisa dipalingkan. Lalu bagaimana kok kalian bisa dipalingkan dari seharusnya menyembah Allah menjadi menyembah selain Allah? Itu pengertian ayat ini secara mujmal, secara garis besarnya itu begitu. Kita lihat ya sebagai pembandingnya. Terjemah Kementerian Agama RI ayat ke-34 ini. Ada di halaman berapa Bapak, Ibu? 213. Nih ayatnya ya. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh fa anna tufakun. Terjemahnya dari Kementerian Agama seperti ini. Katakanlah, kul, katakanlah itu, hal min syurakaikum, adakah di antara sekutumu, sekutu kalian yang yabda'ul khalq, may yabda'ul khalqa, yang dapat memulai penciptaan makhluk, tsumma yu'iduhu, kemudian mengulanginya. Kalau manusia, apakah ada di antara Tuhan-Tuhan selain Allah itu termasuk Isa Al-Masih yang kalian sembah itu? Apa dia bisa menciptakan manusia kemudian menghidupkannya lagi? Gak bisa, menjadi sendiri mati.
Isa al-Masih pun akan mati, akan meninggal dunia. Sekarang belum, masih hidup di langit kedua atau langit keberapa ya. Nanti akan turun membunuh Dajjal dan membunuh semua babi-babi. Suruh menyuruh semua babi-babi dan semua manusia akan beriman, gak ada yang kafir. Nanti setelah beliau turun. Ini kemudian mengulangi tsumma yu'iduhu, kemudian apakah bisa Tuhan-Tuhan selain Allah itu mengulangi menciptakan makhluk yang sudah mati? Kul, katakanlah, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah lah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya. Fa anna tufakun, maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Kok bisa dipalingkan menjadi menyembah selain Allah, padahal kamu diciptakan oleh Allah, disuruh hidup, mengabdi, menyembah kepada Allah, kok kamu tidak lakukan itu? Oh, ini loh Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini dulu diturunkan kepada orang Mekah yang mereka adalah penyembah-penyembah berhala atau penyembah-penyembah selain Allah. Jadi ayat ini berlaku untuk semua manusia yang menyembah selain Allah, ditantang mereka oleh Allah. Ada di antara Tuhan kamu yang bisa seperti itu? Gak ada, cuma Allah saja. Nah, lalu ayat 35. Nah, selanjutnya langsung ke ayat 35. Ya. Qul hal min syurakaikum, kul katakanlah, hal adakah min dari syurakaikum, sekutu-sekutu kalian, yang mayyahdi, yang bisa memberi petunjuk, yang bisa menunjuki, man orang yang itu ya. Kalau Allah kan bukan orang. Jadi ini man jangan diartikan orang. Man kadang-kadang bisa kita artikan orang, kadang-kadang bisa kita artikan yang, ngono ae, gitu aja. Atau siapa yang gitu. Hakul adakah, hakul katakanlah, hal adakah, man siapa yang, begitu menerjemahkannya, jangan orang yang. Nanti jadi wagu. Wagu itu apa ya? Aneh, aneh. Kok orang toh? Man kadang-kadang yang dimaksud malaikat. Nanti jangan, apakah ada orang yang bisa mencabut nyawa? Loh, ini bukan orang, itu malaikat. Adakah malaikat yang gitu loh. Ya, jadi mengartikan ini harus hati-hati. Ya, kita sedang belajar dan mengajarkan Al-Quran, jadi kita harus paham. Ya, sedikit banyak harus paham bahasa Arab. Sedikit boleh, banyak lebih bagus. Tapi harus ngerti bahasa Arab. Jadi katakanlah, hal adakah min diantara syurakaikum, sekutu-sekutu kalian, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, mayyahdi ilal haqqi, man yang yahdi menunjuki atau memberi petunjuk, ila kepada al-haqqi kebenaran itu. Apakah ada sesuatu yang disembah oleh manusia yang bisa menunjuki kepada kebenaran? Apa kata Allah? Ini pertanyaan Allah yang merupakan istifham ingkari, pertanyaan tapi mengingkari. Pertanyaan yang maksudnya bukan bertanya tapi untuk mengingkari. Kul katakanlah, Allahu, Allah lah yang yahdi, akan menunjuki, bisa menunjuki, memberi petunjuk, lil haqqi, kepada kebenaran. Jadi hanya Allah yang bisa menunjuki kepada kebenaran. Selain Allah tidak bisa. Pohon, batu, kayu, pohon, entah itu pohon beringin atau yang lainnya, yang diagung-agungkan itu, menjadikan simbol oleh manusia, menjadi kebanggaannya. Apa bisa menunjuki ke manusia kepada kebenaran? Gak bisa. Oh, itu benda mati kok. Ya, itu makhluk yang ciptaan Allah itu nggak bisa menunjuki manusia kepada kebenaran. Makanya apa saja yang selain Allah tidak bisa. Hanya Allah yang yahdi lil haqqi, bisa menunjuki kepada kebenaran.
Apakah maka yang yahdi menunjuki ilal haqqi kepada kebenaran itu ahakku lebih berhak ayyut taba'a bahwasanya dia diikuti. Ya, apakah maka yang menunjuki kepada kebenaran itu yaitu Allah maksudnya. Apakah Allah yang menunjuki kepada kebenaran itu ahakku ayyut taba'a lebih berhak untuk diikuti amman atau siapa saja yang la yahiddi tidak bisa menunjuki illa kecuali ayyuhda bahwa dia ditunjuki, kecuali siapa yang dia tidak bisa menunjuki kecuali setelah dia ditunjuki, itu yang pantas diikuti. Jadi apakah Allah yang pantas diikuti perintah-perintahnya dan kemauannya, maunya, kehendaknya, atau selain Allah yang kalian jadikan Tuhan, kalian sembah-sembah, itu yang berhak untuk diikuti, padahal dia tidak bisa menunjuki kecuali kalau dia ditunjuki oleh Allah. Famalakum kaifatahkumun, fama maka bagaimana lakum bagi kalian, famalakum maka bagaimana kalian, maka bagaimana kalian bisa percaya bahwa ada Tuhan selain Allah yang bisa menunjuki kepada kebenaran. Ya. Kaifatahkumun, bagaimana kalian menghukumi, bagaimana kalian bisa menghukumi, memutuskan seperti itu. Maka bagaimana kalian bisa memutuskan untuk menyembah kepada selain Allah, padahal dia tidak bisa menunjuki kalian kepada kebenaran. Manusia pun tidak bisa menunjuki manusia lain kepada kebenaran. Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa menunjuki kita manusia ini kepada kebenaran lalu kita mau mengikuti kebenaran, tidak bisa. Memberi hidayatut taufik tidak bisa Nabi Muhammad SAW itu. Nabi Muhammad SAW dan semua nabi, semua para nabi dan rasul itu hanya bisa memberi hidayatul irsyadi. Hidayah itu ada dua macam. Hidayatul irsyadi sama hidayatul taufiki. Hidayatul irsyadi ya seperti saya, seperti para kiai, para ustadz, para kiai, para ulama dan Nabi Muhammad SAW sendiri itu hanya bisa memberikan kepada manusia hidayatul irsyadi, petunjuk yang benar, petunjuk kepada yang benar, kebenaran, menunjuki saja. Ini loh kebenaran. Tapi memberi hidayatul taufik enggak bisa. Membuat manusia mendapatkan hidayatul taufik itu tidak ada yang bisa selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan petunjuk ini adalah petunjuk hidayatul taufik. Maka kita lihat terjemahan Kitab Agama pada ayat 35 ini bagaimana? Ini Kul hal min syurakaikum, ini ayat yang ke-35 ya. Kul katakanlah hal min syurakaikum, apakah di antara sekutu kalian itu mayyahdi ilal haqqi, ada yang bisa membimbing kepada kebenaran. Yahdi diartikan membimbing kepada kebenaran. Kalau kata-kata yahdi ya, menunjuki, memberi petunjuk. Tuh, kita kalau khutbah sering alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu man barang siapa yang yahdi memberi petunjuk Allah maksudnya may yahdillah barang siapa yang Allah memberi petunjuk may yahdillahu fala mudilla lahu, maka tidak ada yang menyesatkan untuknya. Nah, itu yahdi memberi petunjuk. Di sini diartikan untuk memberi pemahaman kepada manusia dalam bahasa Indonesia diindonesiakan menjadi
Hal min syurakaikum may yahdi ilal haq, maka apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Bagaimana sebuah batu bisa menunjuki manusia kepada kebenaran? Bagaimana sebuah pohon bisa menunjuki manusia kepada kebenaran? Dia sendiri setiap hari cuma berdiri kokoh di tempatnya. Pohon beringin kan berada di tempatnya, dia tumbuh di mana dia tumbuh. Gak kemana-mana dia, pagi siang malam di situ terus. Gak bisa ngasih rezeki kepada kita. Gak bisa menunjuki manusia kepada kebenaran, membimbing manusia kepada kebenaran, gak bisa. Lalu kalimat berikutnya, afamay yahdi ilal haqqi, maka manakah yang afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a, apakah maka ini diterjemahkan, maka manakah yang lebih berhak diikuti? May yahdi ilal haqqi, yang membimbing kepada kebenaran itu maksudnya Allah Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu yang lebih berhak diikuti. Ammal yahdi, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan dia illa ayyuhda, kecuali dia diberi petunjuk. Di sini diartikan, maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu yang lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak mampu membimbing kepada kebenaran itu yang bahkan dia perlu dibimbing untuk bisa diikuti? Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hidup ini karena Allah yang menyuruh kita. Karena Nabi Muhammad SAW itu hanya beliaulah satu-satunya manusia yang pantas untuk diikuti. Ucapannya, perilakunya, akhlaknya, perbuatannya, ibadahnya, yang pantas diikuti itu cuma Nabi Muhammad SAW saja. Selain beliau tidak ada. Jadi kita mengikuti Nabi itu karena perintah Allah. Nabi tidak bisa menunjuki manusia, nggak bisa. Nanti kita ketemu ayatnya di tempat lain ya. Fa'anna tu'faku famalakum kaifa tahkumun, maka mengapa kalian famalakum, maka mengapa kalian berbuat demikian? Kaifa tahkumun, bagaimana kamu mengambil keputusan? Kamu kok mengambil keputusan dalam hidup ini menyembah Tuhan selain Allah? Itu keputusan yang salah itu. Menyembah Isa Al-Masih pun keputusan yang salah itu. Itu kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran. Beberapa hari yang lalu saya membaca, ada di TikTok apa di apa itu ya, pokoknya ada orang ngomong, sini ya, aku kasih tahu ya, manusia itu, semua yang disembah oleh manusia itu ya manusia. Allah itu juga manusia. Kurang ajar banget toh. Allah itu manusia kata dia. Semua yang disembah oleh semua manusia dalam semua agama itu manusia itu kata dia. Yang beragama Buddha, siapa yang mereka sembah? Siddhartha Buddha Gautama. Siapa dia? Manusia. Yang disembah oleh orang Kristen, Isa Al-Masih, siapa? Manusia itu. Gitu kata dia. Dan seterusnya dia bilang begitu. Makanya ketika ada orang komentar begitu itu, di kolom komentarnya begitu, langsung komentar, ini orang ini harus segera dilaporkan ke polisi ini. Cari orang ini, tangkap dia nih. Ini sudah menghina semua agama ini kata dia. Saya uang gedeng kok itu. Itu orang gila itu, nggak usah dikereken. Udah cukup bagi kita ini Al-Quran sudah. Makanya sampean nggak usah kemana-mana. Cukup pelajari Al-Quran ini, pahami Al-Quran, saudara tidak akan pernah sesat. Itulah yang Nabi Muhammad SAW pernah wasiatkan ketika beliau sebelum wafatnya berpidato. Taraktu fikum amroini kata beliau.
Taraktu, aku sudah tinggalkan fikum pada kalian amro ini 2 perkara, 2 pusaka, 2 hal. Ma in tamassaktum bihima, selagi kalian semua masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, lan lam lil abad. Kata-kata lan itu kata tidak untuk selamanya. Jadi lan tadillu, tidak akan selama-lamanya kalian sesat. Itu. Abada, ditambahi lagi kata abada, abadi. Selama-lamanya kalian abadi, tidak akan sesat. Jadi kita disuruh mengikuti 2 peninggalan Rasulullah SAW. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan sunnah rasulnya. Itu yang perlu kita ikuti, karena dengan mengikuti kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau Al-Hadis, kita tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru. Itulah gunanya kita mengaji Al-Quran dan gunanya kita mengaji Al-Hadis. Sedangkan Al-Quran itu ada ribuan ayat, 6.000 ayat lebih. Adapun hadis jauh lebih banyak, ratusan ribu jumlahnya. Kita baru berapa sih yang kita ketahui? Masih perlu ngaji terus kita. Jadi nanti kita lanjutkan ayat ini ya, ayat 35. Kita lihat bagaimana kata para ulama tentang 2 ayat ini. Sementara saudara sudah saya kasih tahu terjemahnya begitu, maksudnya secara garis besarnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap sabar menuntut ilmu sampai selesai Al-Quran 30 juz ini. Mudah-mudahan saya dan Anda diberi kesempatan, saya diberi kesempatan untuk mengajarkannya, Anda semua diberi kesempatan untuk menerima pengajarannya, pembelajarannya ini, dan diberi kepahaman, dan diberi kesehatan dan kekuatan, keikhlasan untuk mengamalkannya sampai akhir hayat kita masing-masing. Nanti Allah yang akan mengurusi rezeki kita, mengurusi anak-anak kita sekolah dengan gampang, kuliah dengan gampang, mencari pekerjaan dengan gampang, mencari jodoh juga dengan gampang. Dan diberi semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.